lebih fleksibel. Jadi tidak harus kaku belajar di dalam kelas. Program magang ya Bu, program di internal dan eksternal. Di mana di internal itu mungkin mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang di prodinya. Tetapi mungkin dari ilmu pemerintahan kita sendiri gimana tuh Bu? Apakah sudah ada program tersebut? Bertemu lagi dengan kami di acara podcast intelektual mahasiswa prodi ilmu pemerintahan. Di episode kali ini kita akan berbincang santai bersama seorang wanita hebat, tangguh dan juga menginspirasi banyak orang. Beliau merupakan pimpinan dari program studi pemerintahan. Siapa lagi Kak Deli kalau bukan Ibu Dini Yuliani. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya Bu ya. Iya, tetap sehat ya. Harus sehat. Harus sehat. Harus ya, betul. Oh iya Kapida, selain yang tadi Kapida katakan, ibu ini adalah sosok wanita yang super duper sibuk Kapida. Bener banget sih Kak Deli, tapi sibuk apapun Ibu Dini, beliau tidak pernah melupakan mahasiswanya karena sibuknya beliau pun mengurusi kita loh. Ya betul sekali. Dan sangat luar biasa, memang beliau ini adalah sahabat Aipers. Oke, mungkin Kak Deli di podcast kali ini kita akan bahas apa sih Kak? Jadi gini Kapida, dalam acara podcast kali ini kita akan membahas yaitu program MBKM. Oh, program MBKM itu ya Kak? Iya. Emangnya MBKM itu apa sih Kak? Jadi MBKM ini adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kapirda. Jadi salah satu program ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim Kapirda, di mana dalam program ini bertujuan untuk menguasai keilmuan dan kemampuan setiap mahasiswa yang mengikuti program ini agar dapat berkecimpung di dunia pekerjaan seperti itu Kapirda. Wih, mantap banget ya Kak Deli. Mungkin untuk lebih jelasnya sahabat Aipers, gimana kalau kita dengar saja langsung penjelasan dari Ketua Program Studi Pemerintahan mengenai program MBKM. Baik, langsung saja kepada Ibu Dini, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Firda, terus Deni ya, dan rekan-rekan Aipers lainnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Baik, mungkin sedikit akan saya sampaikan berkaitan dengan apa itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, kalau kita melihat dari kebijakan ya, karena yang namanya ilmu pemerintahan itu tidak pernah lepas dari yang namanya kebijakan ya. Nah, ini adalah kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 melalui Permendikbud Peraturan Menteri Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ada di pasal 18 di mana di dalamnya memuat bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar 3 semester di luar program studi atau setara dengan 60 SKS ya. Nah, tapi mahasiswa itu hanya diberikan kesempatan untuk mengikuti 2 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini memang tidak termaktub secara jelas ya bahwa itu adalah MBKM. Tapi di situ dijelaskan di pasal 18 kesempatan belajar di luar program studi dan di luar universitas. Nah, kalau kita melihat kenapa sampai kementerian mengeluarkan kebijakan, kita kembali kepada bahwa yang namanya manusia itu tidak semuanya memiliki kecerdasan yang sama. Termasuk saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang masuk ke program studi ilmu pemerintahan belum terlalu paham ini kemana nih nanti saya bekerja. Betul. Nah, betul ya. Jadi kadang ada yang kalau kami melihat dari profil di program studi ilmu pemerintahan, profil lulusan ya, dari lulusan yang kita lihat itu di lulusan 2018 sampai 2016 gitu ya. Jadi profil lulusan dari program studi ilmu pemerintahan ketika dikerucutkan itu
ternyata banyak juga yang bekerja di luar ilmu pemerintahan ya, di luar lembaga pemerintahan. Akhirnya ternyata memang ini relevan gitu, relevan dengan kenyataan di lapangan. Jadi luar biasa memang dengan kebijakan itu tidak menuntut mahasiswa harus sesuai dengan kotak yang disiapkan. Tapi tuntutan dari MBKM ini dengan kebijakan ini bahwa program studi itu harus lebih fleksibel, jadi tidak harus kaku belajar di dalam kelas ya. Ada kesempatan ya, kalau kita lihat ada 8 program nih Fir, 8 program kegiatan MBKM. Apa aja? Boleh tahu apa aja Bu itu? Oke. Nah, ya, sahabat Ipers betul ya, ada 8 program ya. Yang pertama itu adalah pertukaran mahasiswa. Bisa dalam negeri dan juga luar negeri. Ada yang dibiayai oleh kementerian, ada juga yang mandiri gitu ya. Tapi banyak sekarang program yang didanai oleh kementerian. Kemudian yang kedua itu adalah studi independen atau proyek independen. Ya kayak sekarang banyak rekan di prodi ilmu pemerintahan yang ikut di studi independen di dari Kementerian Kominfo ya, dan dari AWS ya kalau nggak salah itu ya atas ya. Nah kemudian yang ketiga itu ada KKN tematik atau proyek membangun desa ya, itu selama 1 semester. Kemudian ada program magang ada yang diselenggarakan oleh kementerian, ada juga yang internal di program studi. Nah kemudian ada proyek kewirausahaan. Jadi kan banyak ya dari mahasiswa kita yang sudah memiliki usaha tuh ya, jadi nggak semuanya ya mau masuk di dunia birokrasi, tapi juga ada yang mau mengembangkannya. Nah kemudian ada lagi yang program kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kalau kemarin itu dari Kementerian Sosial ya, yang ditempatkan di beberapa wilayah gitu ya. Kemudian ada juga kampus mengajar ya. Kita basicnya tidak dari perkeguruan ya, tapi diperbolehkan mengikuti kegiatan kampus mengajar ya. Nah jadi program-program itu bisa rekan-rekan mahasiswa ikuti gitu ya. Kesempatannya luar biasa gitu ya. Tambah lagi sekarang ada program PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah itu inline dengan program MBKM, bisa diakui setara SKS-nya sampai 10 SKS. Nah ini luar biasa ya, banyak sekarang program-program yang diluncurkan oleh kementerian dan itu bisa membuka wawasan rekan-rekan mahasiswa. Ya mungkin itu penjelasan berkaitan dengan MBKM-nya. Oke Ibu, tadi saya dengar Bu ada program magang ya Bu, program di internal dan eksternal. Di mana di internal itu mungkin mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang di prodinya. Tetapi mungkin dari ilmu pemerintahan kita sendiri gimana tuh Bu? Apakah sudah ada program tersebut bisa terrealisasi di prodi kita? Iya, insya Allah nanti di semester depan ya, semester ganjil itu untuk semester 7 ya, untuk semester 7 supaya nanti inline dengan skripsinya, tugas akhirnya. Jadi ini nih yang enaknya dari program MBKM ya, seperti kemarin yang KKN tematik, mereka bisa langsung melakukan penelitian di sana dan dijadikan salah satu laporan untuk skripsinya. Jadi mereka bisa lebih cepat selesai. Jadi tidak harus 8 semester full. Yang penting sudah melebihi 7 semester. Ya, jadi kesempatan buat rekan-rekan mahasiswa yang mau cepat-cepat lulus boleh tuh ikut ya. Di magang insya Allah kita kemarin sudah MOE ya, bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Ciamis dan juga Kabupaten Pangandaran. Insya Allah akan direalisasikan nanti di semester depan ya, di semester ganjil, itu khusus untuk supaya nanti bisa mempercepat proses penyelesaian studinya ya. Banyak banget berarti sahabat Ipers jika kita mengikuti dari program dari MBKM ini. Terus juga Bu ada program kampus mengajar ya Bu. Nah Bu, mungkin kemarin nih Bu ada dari rekan-rekan mahasiswa khususnya tingkat 2 ada yang ikutan tapi nggak lolos. Kriterianya seperti apa sih Bu biar bisa lolos dari program MBKM gitu? Iya, oke, memang betul ya. Kemarin saya Ibu boleh ikutan, boleh coba aja ikut ya. Ya salah satu syaratnya adalah harus sudah menempuh setelah di atas semester 4 ya.
Kalau untuk semester 3 dan semester 4 itu untuk antar program studi di dalam universitasnya. Ya, jadi pertukaran mahasiswa dalam universitas itu sendiri. Kemudian kalau yang keluar dari universitas ya, di luar universitas itu di atas setelah menempuh semester 4 ya. Jadi untuk semester 5, semester 6 dan seterusnya gitu ya gitu. Kalau berbicara mengenai pertukaran pelajar gini Bu, mahasiswa dari pemerintahan sendiri sudah banyak ya Bu yang melakukan dari program MBKM itu. Ada yang kemarin kan Kak Isan, Kak Bella, sama Kak Ali mungkin ya Bu. Betul ya, jadi ada kemarin yang itu didanai ya, didanai oleh kementerian. Jadi ikut ya makanya satu nih Fir dari kegiatan sekarang itu dengan pemanfaatan teknologi itu kita harus maksimal ya. Jadi ikuti coba ya, follow akun-akun kementerian, Kemendikbud, kemudian BRIN ya. Nah itu salah satunya adalah memberikan peluang buat mahasiswa. Kemarin itu yang Ihsan, Bella, sama Ali, terus satu lagi Salsa. Salsa itu adalah untuk pertukaran mahasiswa luar negeri ya, di STI West Negros di Filipina ya, kemarin sekarang baru penyelesaian UAS gitu ya. Memang agak sedikit berbeda waktunya. Nah itu mereka didanai oleh kementerian ya, jadi melalui pendaftarannya melalui akun kementerian. Dan selain pertukaran mahasiswa juga dosen kami juga ikut dalam program MBKM. Ya kemarin itu ada 2 dosen yang harus mengajar dari mahasiswa luar, menerima mahasiswa luar. Jadi selain kita mahasiswa kita yang keluar, kami pun di program studi harus membuka diri menerima mahasiswa dari luar. Nah ini artinya dengan program MBKM itu bisa membuka jejaring ya buat rekan-rekan mahasiswa bisa bekerja sama. Nah itu salah satunya adalah supaya tidak keulen gitu. Apa itu keulen? Biar gak jenuh juga gitu ya. Iya betul ya. Jadi lebih beragam. Nah untuk program yang kemarin yang pertukaran mahasiswa dalam negeri, universitas penerima melakukan hanya melalui online. Jadi tidak datang ke sana gitu. Padahal lebih seru kayaknya. Dan memang kemarin yang saya lihat alhamdulillahnya itu adalah mahasiswanya aktif gitu ya, bisa merasakan bagaimana kuliah di perguruan tinggi negeri gitu ya, sampai bisa mengikuti di 3 universitas gitu. Dan itu memang ya pengalaman kumaha sih dosen di luar negeri di dalam ya bagaimana kuliah di ya selama ini kan kita di luar negeri ya, swasta ya. Nah itu jadi kesempatannya luar biasa nih buat IPers ya, kalau mau ikut program-program seperti itu supaya bisa membandingkan lah bagaimana itu ya. Jadi kita juga Bu, kalau misalnya kita mau ikutan program MBKM ini, kita menambah relasi mungkin itu ya Bu ya. Iya betul ya, menambah jejaring ya, karena memang kalau dilihat bahwa kenapa kementerian mengeluarkan kebijakan seperti itu sekarang itu kan dengan era revolusi 4.0 bahwa segala sesuatunya kita harus memanfaatkan teknologi gitu ya. Itu salah satunya yang diperlukan keterampilannya itu adalah keterampilan tingkat tinggi ya, jadi high order thinking skill, bukan lagi di tingkat level bawah. Jadi kemampuan yang pertama itu mengacu pada 6C. Apa itu 6C ya gitu ya. Itu kalau dalam kurikulum kami mengembangkan harus seperti itu gitu ya. Jadi kita sekarang fokusnya bukan apa yang disampaikan oleh dosen. Setiap pembelajaran itu bukan apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi kami harus melihat outcome based education-nya. Artinya nih mahasiswa kami mau ke arah mana gitu ya. Keterampilan mahasiswanya mau gimana gitu ya. Jadi tidak kaku lagi, tidak kaku. Jadi ada 6 keterampilan yang harus ditingkatkan. Komunikasinya, kemudian critical thinkingnya, kemudian creative thinkingnya. Jadi si mahasiswa harus kreatif. Ini kayak ini nih, sudah pada kreatif sekali, ini sudah luar biasa ya. Iya kan, coba masa semuanya ini kayak gini bisa diterima dimanapun gitu. Artinya kita sudah mampu memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi
keterampilan mahasiswanya gitu ya. Jadi tidak berfokus pada lembaga, tapi justru berfokus pada luaran yang nanti dihasilkannya itu gitu ya. MBKM ini berarti ya Bu membuka kesempatan untuk seluruh mahasiswa mengeksplor dirinya ya Bu. Betul. Untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya tuh sahabat Aipers. Tetapi Bu, program MBKM ini kan sudah berjalan hampir 2 tahun ya Bu. 2 tahun, dan mungkin selama 2 tahun itu banyak juga Bu para mahasiswa yang masih belum mengetahui apa itu program MBKM. Tiba-tiba lihat ada snap, lihat ada di Instagram, di story WA, udah ada pamflet ucapan selamat aja lolos program ini, dan mereka tuh banyak yang nanya program apa ini kok hebat-hebat bisa sampai ke luar negeri gitu. Ya betul sekali, sebenarnya ini sudah dari tahun 2020 ya kementerian mengeluarkannya, tapi untuk tingkat universitas sendiri itu kebijakannya baru keluar tahun 2021 karena memang melakukan penyesuaian karena dengan berbasis MBKM ini harus mengubah standar mutunya ya, nanti kalau mau ini banyak banyak kata-kata yang saya sampaikan memang itu baru gitu ya. Nah, salah satunya dengan program MBKM nih, mahasiswa itu harus punya 4 keterampilan ya, meningkatkan 4 keterampilan lagi. Pertama, banyak literasi digital. Literasi itu apa sih gitu ya? Jadi bagaimana kita membaca, menulis, kemudian menyampaikan itu sudah mulai. Jadi bukan lagi, bahkan sekarang di tingkat SMA saja sudah mulai diterapkan ya MBKM. Artinya dari tingkat SMA saja, sekolah saja gitu ya, si anak didik itu sudah dituntut dia yang harus mencari peluang. Nah, jadi buat rekan-rekan mahasiswa, literasi data, literasi digital kita gitu ya, kemudian literasi manusianya, kemudian literasi bahasa itu harus ditingkatkan. Artinya sekarang itu perbanyak ya, apalagi sekarang dengan online itu banyak sekali kalau kaum rebahan yang dinabobokan ya dengan TikTok, dengan media-media sosial lainnya. Sekarang makanya kementerian itu termasuk Kementerian Pendidikan membidiknya ke akun-akun medsos supaya apa yang kebijakan yang dikeluarkannya bisa sampai, sosialisasinya bisa sampai. Nah, tinggal dari sahabat Aipers ini nih yang harus mulai lebih banyak literasi digitalnya itu lebih ditingkatkan, lebih banyak membuka akun-akun website berkaitan dengan program-program yang lebih relevan ya dengan pengembangan keilmuan, pengembangan kompetensi kita. Ya, kalau misalnya tidak seperti itu kita akan tertinggal loh ya. Ya. Jadi cara distribusi ini mungkin ya Bu, jangan sampai kita justru yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang harus bisa mengendalikan teknologi. Ya, betul sekali. Makanya sahabat Ipers, mumpung masih ada kesempatan, silakan untuk segera mendaftarkan diri. Banyak juga program-program. Dan kami pun tidak pernah lelah loh mengumumkan di grup WA grup ya, ada program ini, tapi ternyata ya alhamdulillah ada beberapa yang menyangkut ya, karena terkadang mahasiswa pun pada malas kalau baca grup, dilewat Dibisukan ya. Nah, malah kan diarsipkan juga ya. Padahal di situ informasi ya. Jadi ini hanya himbauan kami dari program studi ilmu pemerintahan ya. Kita berusaha adaptif ya. Adaptif apa nih yang disukai oleh rekan-rekan mahasiswa? Padahal Instagram program studi, Instagram fakultas kita sudah ada gitu ya. Banyak yang di skip juga ternyata ya, jadi akhirnya informasi tidak sampai. Nah itu jadi kita harus mulai lebih cerdas memilih ya, lebih cerdas memilih informasi. Itu sebenarnya sudah sering kami sampaikan berkaitan dengan informasi-informasi peluang-peluang gitu dari MBKM, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang lain ya yang kami share di WA grup, kemudian di Instagram gitu ya, itu ya. Jadi gitu sahabat Aipers. Jadi program studi pemerintahan ini sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk para sahabat Aipers dalam melakukan pengembangan potensi dan juga minat bakat tuh. Jadi jangan sampai disia-siain. Nah, benar banget Kak Firda, dan kita juga
jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti MBKM ini. Siap Kak Deli. Mungkin untuk ada beberapa ya Bu dari program MBKM yang memang ada batasan semester-semester yang mungkin jadi prasyarat mungkin ya Bu. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya esensi dari MBKM itu adalah selain untuk mengembangkan kompetensi anak didik juga membatasi. Jadi tidak boleh lebih dari semester 7 karena nanti akan lama ya, karena Lulus tepat waktu ya Bu. tidak akan lama pada waktu. Nah betul sekali. Jadi kenapa dibatasi juga ya, satu mahasiswa itu hanya diberikan kesempatan hanya 2 semester supaya dia tidak betah di luar, supaya dia cepat-cepat kembali lagi ke kampus untuk menyelesaikan studinya gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi kami juga dari program studi di ilmu pemerintahan itu sendiri justru kalau ada yang mau mendaftar, ayo silakan gitu, tidak usah takut, tidak usah ragu. Insya Allah tapi Bu ini nggak ada mata kuliahnya gitu ya, kayak kampus mengajar saja ya. Kita kan nggak ada yang relevan gitu ya. Tapi yang kita lihat itu adalah dari capaian pembelajaran. Nah ini ya rekan-rekan IPers, jadi dengan program MBKM itu juga ke program studi mengubah capaian pembelajaran dari program studi itu sendiri gitu ya. Jadi salah satu dari, kalau saya ambil esensi dari kegiatan kampus mengajar, itu pertama mahasiswa kan mau nggak mau dia harus menghubungi sekolahnya. Itu kan diperlukan kemampuan komunikasi ya. Iya betul sekali. Belum lagi harus dia tahu memahami birokrasi bagaimana di dunia kependidikan gitu ya, dengan dinas-dinas terkait. Itu kan sebenarnya ada ya di materi mata kuliah tata kelola pemerintahan ya, atau di pengajaran ilmu pemerintahan ya. Nah kemudian dia harus ketika ditugaskan oleh sekolahnya untuk mengajar ke mahasiswa, kan mau nggak mau dia harus menguasai diri. Itu ada di psikologi sosial ya. Jadi kita tidak usah takut gitu ya. Banyak hal yang bisa menuntut kami pun di program studi harus lebih terbuka, penyesuaian kurikulum di program studi untuk mengikuti MBKM itu sendiri gitu. Akhirnya menyesuaikan di capaian pembelajaran. Kalau dulu kita menggunakan yang tetap dengan 4 keterampilan ya, sikap, kemudian kepengetahuan, keterampilan umumnya, keterampilan khususnya. Nah dengan berbasis, sekarang mengarah pada basis OBE ya, capaian pembelajaran berbasis OBE, outcome based education ya, yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi yang kita lihat itu apa yang diperlukan oleh mahasiswa. Jadi akhirnya sedikit mengubah, bahkan sekarang itu kami pun, dosen pun dituntut tuh mengubah RPS menyesuaikan dengan kondisi sekarang, harus lebih melek teknologi supaya tidak kalah sama mahasiswa nih. Mahasiswa sekarang kan banyak ya yang sudah lebih canggih ya, lebih luar biasa pengetahuannya berkaitan dengan teknologi gitu ya. Jadi ada penyesuaian di program studi, termasuk juga kami pun di program studi untuk rencana pembelajaran semester yang mengikuti kampus mengajar, yang mengikuti KKN tematik, kemudian yang mengikuti studi independen, itu harus dirumuskan juga supaya mahasiswa tidak dirugikan ya. Dan itu salah satunya adalah ya tidak merugikan semua pihak, jadi tetap balance ya itu. Mungkin ada pertanyaan nih Bu dari sahabat IPers dari mahasiswa tingkat 1 nih Bu. Katanya kan beliau mungkin sudah baca-baca ya Bu tentang MBKM, dan mungkin untuk kesempatan yang bisa para tingkat 1 mahasiswa tingkat 1 dapatkan untuk bisa mengikuti ini gimana tuh Bu? Soalnya kan mungkin ada batasan semester ya Bu. Iya, untuk tingkat 1 sekarang adaptasi dulu ya dengan di program studi sendiri gitu ya. Jadi untuk tingkat 1 baru diberikan kesempatan nanti semester 3 Fir. Jadi 2 kan sekarang semester 2 saja sudah berjalan. Jadi tetap bersabar gitu ya. Satu semester lagi, nanti di semester 3 bisa, tapi di lingkungan Universitas Galuh gitu ya. Itu. Ada lagi? Ya. Mungkin ada salah satu pertanyaan Bu dari pertanyaan dari tingkat
2 mungkin. Pentingnya kita untuk mengikuti MBKM ini apa sih Bu? Saya nanya lagi nih ke Denny, penting nggak Den? Kalau menurut saya sih penting Bu. Nah itu penting sekali gitu ya, karena kita tidak tahu ya nanti dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Jadi dari sekarang kita sudah mulai belajar beradaptasi lah dengan segala perubahan. Tadi Firda menyampaikan sekarang di era disrupsi. Ini masih banyak loh Ipers yang belum paham apa itu era disrupsi gitu ya. Era disrupsi itu ada era perubahan yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi serba mendadak. Dulu kita terbiasa belajar offline gitu ya, belajar di dalam kelas. Tiba-tiba dengan ada pandemi kita harus mau nggak mau nih pindah channel ya ke online gitu ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi mendadak harus adaptasi. Nah dengan program MBKM ini kita sudah diajarkan untuk beradaptasi lebih awal gitu ya dengan dunia kerja. Jadi MBKM itu adalah pengenalan bagaimana kita di dunia kerja yang sebenarnya itu seperti apa. Ya jadi sangat penting ya kalau menurut saya, karena saya pun ternyata sekarang sudah ternyata jejaring itu perlu. Betul. Ya karena kemana-kemana kita tiba-tiba saya ditugaskan dulu, makanya saya selalu mau aja gitu ditugaskan kemanapun oleh program studi. Ibu sendiri nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu peluang belajar loh ya. Kalau saya udah nggak punya keluarga, mamuran ini mau ikutan LPDP dan lain sebagainya gitu ya, tapi ternyata harus ada di ruang domestik yang harus saya urus gitu ya. Itu salah satunya, mumpung rekan-rekan mahasiswa masih bukan bebas ya, jadi belum terikat lah dengan satu kewajiban ya, itu coba diikuti karena itu sangat penting ya, sangat penting karena keterampilan yang sebenarnya itu ada di luar gitu ya, itu. Kalau mendengar tadi Bu, MBKM ini salah satu tujuan pentingnya untuk memberikan gambaran kepada kita agar nanti pas kita terjun ke dunia kerja udah agak asing lagi ya Bu. Dan karena memang tujuan kita kuliah itu salah satunya untuk bekerja. Betul. Untuk mendapatkan pekerjaan ya. Terus juga mungkin selain dari kita bekerja di orang lain, kita juga bisa mengembangkan salah satu potensi kita. Misalkan ada program PKM ya Bu, program kreativitas mahasiswa. Dan kebetulan kan program PKM ini sudah mulai berjalan ya Bu dalam pengumpulan proposal. Nah mungkin oleh Ibu Dini bisa lebih dijelaskan tentang program PKM itu sendiri. Sebenarnya bukan hanya kita untuk bekerja di luar, tapi justru yang terpenting adalah membuka peluang ya, membuka peluang usaha nih buat orang lain ya. Nah itu betul tadi Firda ya, kita sekarang mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa, dan itu alhamdulillahnya lagi sekarang sudah bisa diakui ya, lolos proposal masuk ke Dikti aja sudah bisa diakui 2 sampai 3 SKS gitu ya. Nah itu jadi bukan hanya kita bekerja di tempat orang lain, tapi kita sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan itu. Jadi dilatih dari sekarang bagaimana membuat proposal, itu sudah luar biasa ya. Makanya sok mangga buat Ipers ya, sahabat Ipers gitu ya, yang mau ikutan program PKM. Kita mau membuka nih coaching klinik atau pelatihan ya, insya Allah nanti minggu depan ya Fir, kita sudah mulai membuka bagaimana menyusun proposal. Nggak susah ya, nggak susah sama sulit digabungkan. Ya sebenarnya yang membuat sulitnya itu adalah dari kita sendiri. Rasa malasnya tuh. Nah betul sekali gitu ya. Jangan kalah dengan kami yang sudah generasi X Y ya, saya generasi Y ya, generasi milenial enggak juga. Ngaku-ngaku ya. Nah itu jadi rekan-rekan mahasiswa itu kesempatan ya, ayo, aduh Bu saya sibuk naon ngerjakan tugas, sama saya sibuk ngurus suami gitu ya, sampai ikut gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya itu bagaimana kita mengatur waktu ya, membuat skala prioritas gitu ya, skala prioritas yang seperti apa gitu ya. Jadi ayo kalau ada yang mau ikut belajar, ayo kami membuka kesempatan, saya Pak Irfan dan juga rekan-rekan dosen yang lain gitu ya. Insya Allah membantu. Terakhir tanggal 31 Maret loh Fir ya, proposalnya masuk di Dikti ya, Simbel Mawa ya.
Betul. Nah, makanya kepada sahabat Aipers, mumpung masih ada waktu berapa hari lagi, silakan untuk mendaftarkan diri ya. Mempersiapkan diri untuk mengikuti program tersebut. Jangan lupa Kak Delia juga harus daftar tuh program Iya, PKM. siap. Nanti kan di sana kita bisa mengembangkan apa sih potensi kita gitu ya, Kak. betul sekali. Iya betul ya, Fir ya. Ini harus banyak ya, karena itu lintas angkatan, lintas keilmuan gitu ya, lintas jurusan gitu ya. Artinya itu sudah mulai membuka jejaring juga. Kita diajarkan membuka jejaring paling tidak di lingkup internal dulu ya, Fir. Ya betul. Jadi gimana nih, bisa nggak kita jadi pemimpin ya? Salah satunya adalah dari program studi ilmu pemerintahan itu adalah calon pemimpin ini ya. Itu ya ikutan ya, semuanya banyakin ya. Siapapun yang jadi peluang boleh ya. Oke. Terus Bu, selain dari nanti memberikan gambaran untuk kita bisa bekerja, MBKM ini juga ada konversi nilai, konversi SKS ya Bu. Betul. Yang pastinya sangat menguntungkan untuk para mahasiswa sahabat Aipers, di mana kita tidak bisa lulus cepat ya Bu, bisa dibilang lulus cepat tanpa selama 4 tahun itu kuliah di Unigal aja, tapi kita juga bisa merasakan kuliah di luar negeri dan juga kuliah di universitas yang lain. Iya betul, iya betul sekali gitu ya. Itu jadi kesempatan kapan lagi ya, kesempatan datang itu kan, kesempatan tidak datang 2 kali ya. Dan kesempatan juga harus ada persiapan ya Bu. Betul. Persiapan agar nantinya persiapan itu bisa membuahkan hasil. Iya. Mungkin gimana Kak Deli? Ada pertanyaan lain dari Kak Deli? Mungkin dari saya sendiri, mungkin Ibu motivasi kepada Sahabat Aipers? Sahabat Aipers gitu, biar semangat gitu untuk mengikuti program tersebut gitu. Gimana Ibu? Iya betul sekali. Aduh, kalau masalah motivasi itu kembali ke dirinya sendiri ya. Sebagaimana sekuat apapun kita mendorong, kalau dalam dirinya tidak ada motivasi akan sangat sulit gitu. Jadi silakan beri semangat ke diri sendiri, bahwa sekarang itu kalau tidak kita yang mengusahakan, siapa lagi? Terus kapan lagi kita mengukur kemampuan kita ya? Itu kan dengan kegiatan seperti itu, artinya kita membuat target ya. Mampu nggak saya mencapainya? Ya, mampu nggak saya mengikutinya? Jadi itu adalah salah satu cara kalau saya dikasih tugas itu memotivasi diri sendiri. Biraku, masa yang lain bisa, kenapa saya enggak gitu ya? Yang lain saya bisa, biraku saya enggak gitu ya. Itu salah satunya memotivasi, dan untuk hasilnya itu nanti ya sesuai dengan yang kita usahakan ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin supaya hasilnya maksimal gitu ya. Itu jadi motivasi diri sendiri dulu ya. Harus melihat orang lain bisa, ya kenapa masa kita enggak gitu ya. Itu mungkin Sudah sangat sekali ya sahabat Aipers mengenai apa itu program MBKM dan juga program-program yang ada dalam MBKM yang disampaikan oleh Ibu Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan ini. Jadi tunggu apa lagi sahabat Aipers? Ayo daftar bareng-bareng, pilih salah satu program yang menurut sahabat Aipers itu di bidang kalian. Jangan sampai sia-siakan kesempatan yang ada. Ya betul sekali. Dan jangan lupa untuk sahabat Aipers, jangan lupa untuk memfollow akun Instagramnya, yaitu @kampusmerdeka.ri, di mana di akun IG-nya ini akan mendapatkan informasi-informasi perihal tentang program MBKM ini sendiri. Seperti itu mungkin Kak Firda. Dan jangan lupa buat follow akun Instagramnya @hmpipvisipunigal. Nantinya Bu, di sana juga kita akan mengajak sahabat Aipers tentang apa saja sih yang dilakukan oleh para anak mahasiswa ilmu pemerintahan di himpunan Bu. Salah satunya ya sedang kita laksanakan ini. Kita sedang berbincang mengenai apa itu MBKM, dan mungkin nanti episode kedepannya kita akan lebih banyak Bu berbincang-bincang mengenai program-program yang mungkin akan ada yang Kemendikbudristek mungkin adakan ya Bu. iya. Dimana nantinya itu akan menjadi salah satu informasi bagi sahabat Aipers. Betul Jika sekali. sahabat Aipers mungkin minta informasi, nah sambil nanti lihat Instagram, coba sahabat Aipers mampir di akun Instagramnya HMPP Visip Unigal dan juga Ilmu Pemerintahan Visip Unigal. Dan jangan lupa untuk mensubscribe akun channel YouTube HMPP Visip Unigal, dan jangan lupa untuk mentekan channel tombol loncengnya. Betul banget Kak Deli. Mungkin sebelum diakhiri, terima kasih ya Ibu Dini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita untuk memberikan informasi kepada sahabat Aipers mengenai program MBKM.
Terima kasih Ibu. sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Aduh ya. Terima kasih juga sudah diundang ya ke sini, ini luar biasa sebenarnya ya. Buat saya luar biasa sekali gitu. Apalagi ya. buat kami Bu, kedatangan Ibu kita Aduh, semua nih. sama saja gitu ya. Bermanfaat sekali. Insya Allah gitu ya, ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita coba ngajak Ibu sama sahabat Ipers di rumah buat salam satu Ipers dulu nih Kak. Oh iya, siap. Atau biar saya contohin dulu Kak Firda? Iya, contohin dulu aja, nanti. biar kita bisa Oke, sahabat mengikuti. Epers, nanti saya contohin dulu, nanti sahabat Epers untuk mengikuti apa yang saya telah contohkan. Baik, yaitu salam satu Ipers. Oke, mungkin boleh bisa dicoba? dimulai Bu. Oke. Agak tahu nih. Jadi Bu, Ipers ini tuh sebutan atau panggilan untuk fanbase-nya mahasiswa di pemerintahan. Bu. Iya, Biar lebih oke. kekinian gitu. Bu. Betul ya. Yang tidak ketinggalan zaman Ibu. Betul sekali ya. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan tertinggal loh ya, gitu. Iya. Mungkin bisa dicoba ya Ibu. Siap, oke. Mungkin bisa diulang Kak dari teman lain. Siap. Jadi gini, salam satu Ipers. Oke. Mungkin bisa coba. Satu, dua, tiga. Salam satu Ipers ya. Sekali lagi. Oke. Harus nih. Sekali lagi mungkin Kak. Oh, siap. Satu, dua, tiga. Salam satu Ipers. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih atas panggilannya. Semoga Ibu tetap diberikan kesehatan Amin. dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terima kasih sama ya, semangat buat rekan-rekan Ipers di rumah gitu ya. Dan juga nih buat HMP Iper luar biasa sekali gitu ya, untuk semoga selalu kita menebarkan kemanfaatan ke yang lainnya ya. Tidak akan seperti ini tanpa support dan dorongan dari Ibu itu sendiri. Karena ya kita merasakan bahwa Ibu ini dan juga seluruh staf gitu di FISIP, entah itu di pemerintahan, saat mendukung setiap program-program yang Ormawa jalankan gitu. Jadi ya ini juga kalau kita bisa seperti ini karena berkat dorongan dari Ibu dan juga yang lainnya gitu. Karena memang kita berada dalam satu kesatuan Iya, ya, ada yang harus sinergitas saling, ya. iya betul, sinergi ya, kita harus bersinergi ya. Ya, mungkin Ibu ya, terima kasih sekali lagi dari kami untuk bisa menyempatkan waktunya gitu Ibu. Iya, terima kasih juga ya atas undangannya. Ditunggu undangan-undangan lainnya ya sih. Jangan lupa amplopnya. Oh enggak. Bohong gitu ya. Dibalik gitu ya. Iya, semangat ya.